Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri dengan anggota. Saya Nurul Herana. Saya Rosmiati. Saya Nur Rahmawati. Dan saya Desi Rahmawati. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Teknologi dengan materi ragam standar, Modularitas. Saingan platform. dan waktu masuknya industri 4.0. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Check it out! Materi pertama tentang ragam standar. Definisi standar. Definisi standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. B. Standarisasi. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. C. Tujuan standarisasi. Standarisasi memiliki tujuan agar suatu produk dan proses atau jasa sesuai dengan kegunaannya. Dan tujuan-tujuan tersebut dapat berupa tetapi tidak terbatas pada pengendalian variasi produk, kegunaan, kompatibilitas, kebertukaran, kesehatan, keselamatan, perlindungan lingkungan, perlindungan produk, kesepahaman, unjuk kerja ekonomi, perdagangan, ataupun kombinasi dari tujuan-tujuan tersebut. D. Karakteristik standarisasi. Standar adalah sebagai fasilitator dan percepatan dalam sebuah pasar dengan cara 1. Menambah atau membuat pasar menjadi lebih luas. Hal ini disebabkan oleh dengan standarisasi akan mengurangi biaya. Dengan standarisasi akan mengurangi resiko pada implementasi produk di pasar. 2. Mengurangi resiko pasar terhadap pemasok peralatan. Dengan standarisasi, maka terdapat keragaman ukuran akan mengurangi resiko pemasok peralatan di pasar. 3. Memfasilitasi beraneka ragam pemasok atau supplier dengan memberikan harga peralatan yang kompetitif, pasokan peralatan yang lebih kuat dan lebih terjamin. Inovasi akan membedakan produk dan mempertahankan pelanggan. 4. Memfasilitasi beraneka ragam penyedia terhadap harga yang kompetitif terhadap servis. 5. Menambah kemungkinan interoperability antara keanekaragaman penyedia peralatan dengan keanekaragaman. Definisi desain modular secara umum adalah penguraian produk menjadi modul-modul dengan antarmuka tertentu yang dapat menghasilkan produk dengan kemampuan adaptasi yang menghasilkan berbagai variasi produk secara mudah dengan mengubah modul-modul tersebut. Iger dan kawan-kawan 2010 halaman 7. Desain produk modular berdasarkan Iger dan kawan-kawan memiliki karakteristik sebagai berikut. Desain produk modular berdasarkan Iger dan kawan-kawan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keseragaman komponen. Desain produk modular memiliki komponen yang seragam dalam jumlah besar. Platform, produk dibuat dalam bentuk platform sehingga dapat didukung modul-modul komponen. Standarisasi lini, produksi, dan perakitan.
Keseragaman komponen dalam jumlah besar menyebabkan lini produksi dan perakitan juga menjadi seragam. Volume besar. Produk modular memerlukan produksi dalam jumlah besar agar dapat mencapai penurunan biaya secara signifikan. Keuntungan pada desain modular yaitu sebagai berikut. Lead ban. Yang kedua, kegiatan lead ban dalam menghasilkan berbagai varian produk dapat lebih mudah dan murah karena penggunaan sejumlah komponen standar modular sehingga tidak mengulang desain dari awal. Manufaktur. Standarisasi modul dan antarmuka komponen dapat menurunkan biaya manufaktur, pengadaan komponen atau yang lebih dikenal prosuremen. Desain modular dapat menurunkan jumlah variasi komponen yang dibutuhkan produk akibat standarisasi modul dan komponen sehingga dapat meningkatkan kerjasama dengan industri komponen dengan meningkatkan skala produksi komponen. Hal ini dapat berujung pada efisiensi perusahaan. Yang selanjutnya, pemasaran dan penjualan. Sistem modular dapat menyelesaikan dengan beragam fungsi yang dibutuhkan, sehingga perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya, waktu pengiriman produk lebih cepat, serta waktu perawatan dan perbaikan dibandingkan produk konvensional. Menurut Gupta dan kawan-kawan, penerapan strategi modular dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu sebagai berikut. Modularitas berbagi komponen. Pada jenis ini, komponen yang sama digunakan oleh berbagai varian produk untuk menurunkan biaya produksi, sehingga mencapai skala ekonomi. Sebagai contoh, mesin yang sama digunakan pada produk motor Honda CBR 150 dan Honda Sonic 150R seperti tampak pada gambar 3. Modularitas tukar-menukar komponen. Pada jenis ini, modular diterapkan dengan memasangkan komponen yang berbeda pada basis produk yang sama. Contohnya adalah kaca pada bingkai kacamata. Pengguna tinggal memilih jenis lensanya untuk bingkai yang sama seperti pada gambar 4. Modularitas top to fight. Jenis modular ini digunakan ketika satu atau lebih komponen pada variabel terus-menerus yang diciptakan batasannya. Contohnya adalah produk makanan salad, menggunakan jenis sayuran dan bahan lain secara terus-menerus, tetapi konsumen dapat mengkombinasikannya dengan keinginan seperti pada gambar 5. Modularitas campuran jenis modul ini dapat mengkombinasikan 3 tipe modular di atas. Contohnya adalah resep pada produk makanan atau produk kimia. Modularitas bus. Jenis modular ini menggunakan struktur dasar yang sama untuk dapat dipasangkan dengan komponen yang berbeda-beda. Misalnya, bingkai sepeda seperti tampak pada gambar 6. Bingkai tersebut dapat digunakan oleh pengguna, tetapi modul-modul komponen seperti stand, ban, dan dudukan dapat dipilih sesuai dengan keinginan. Modularitas bagian tertentu. Tipe modular ini dapat mengkonfigurasikan berbagai tipe komponen sesuai dengan keinginan selama ada standar antarmuka pemasang. Misalnya adalah produk mainan Lego seperti pada gambar 7, memiliki antarmuka pemasangan dan pelepasan dari berbagai modul sehingga dapat digunakan sesuai dengan keinginan. Materi selanjutnya adalah persaingan platform. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian platform adalah sebuah program rencana kerja, sebuah pernyataan dari kelompok partai tentang program kebijakan.
sampai dengan mimbar, pentas, atau panggung. Pengertian platform di atas masih secara umum atau bersifat kebahasaan, namun belakangan pengertian platform tersebut lebih ditekankan pada dunia digital baik yang dipakai untuk kepentingan bisnis atau yang lainnya. Persaingan usaha di platform online, penggunaan platform digital telah memasyarakat di Indonesia. Sejalan dengan tingginya jumlah pengguna internet, dari data Kementerian Kominfo, pengguna internet di Indonesia sampai dengan kuartal 3 2020 mencapai 196,7 juta atau 73,7% dari populasi. Jumlah ini meningkat sekitar 25,5 juta pengguna dibandingkan tahun lalu. Salah satu media sosial yang sangat tinggi penggunaannya di Indonesia tahun lalu adalah TikTok, yang turut digunakan untuk kegiatan pemasaran. Peningkatan ini turut berdampak pada model persaingan antar pelaku usaha dan proses penegakan hukum persaingan yang dibutuhkan atasnya. Materi selanjutnya adalah waktu masuk 4.0. Apa itu industri 4.0 dan bagaimana Indonesia menyongsongnya? Belakangan ini, kata industri 4.0 sering digemakan oleh banyak orang. Akan tetapi, hingga saat ini, banyak masyarakat yang masih belum mengerti apa itu industri 4.0 dan bagaimana hal tersebut akan memberikan sumbangsi terhadap kemajuan Indonesia. Istilah industri 4.0 pertama kali digemakan oleh Hannover Fair 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Mengutip dari laman Forbes, revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomatis dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning dan AL. Sebenarnya campur tangan komputer sudah ikut dalam industri 3.0. Kala itu, komputer dinilai sebagai disruptif atau bisa diartikan sesuatu yang mampu menciptakan peluang pasar baru. Setelah dapat diterima saat di machine learning dan AL ada di tahap tersebut. Secara singkat, industri 4.0 pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik, cyber, Internet of Things, dan Internet of Systems membuat industri 4.0 menjadi mungkin serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Lantas, faktor penggerak apakah yang harus diperkuat untuk menyambut industri 4.0 di Indonesia? Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Haris Munandar menjelaskan ada beberapa bidang yang harus dipersiapkan. Beberapa di antaranya adalah melakukan peningkatan otomatisasi komunikasi machine to machine, komunikasi human to machine, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Lebih lanjut, beliau menyebutkan bahwa untuk melakukan implementasi ada 4 dasar faktor penggerak. Yang pertama adalah peningkatan volume data, daya komputasi, dan konektivitas. Harusnya juga adanya peningkatan kemampuan analisis dan intelijen di industri ini. Kemenperin juga sudah mulai memberikan dorongan untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku industri. Mereka telah melakukan beberapa hal seperti pemberian insentif kepada pelaku usaha padat karya berupa infrastruktur industri, melakukan kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam optimalisasi bandwidth, serta penyediaan sistem informasi industri nasional atau SINAS, yang memudahkan integrasi data untuk membangun industri elektronik. Tak ketinggalan persiapan sumber daya manusia industri melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada high skill serta meningkatkan keterampilan sumber daya manusia industri yang dominan low atau middle ke level high skill juga telah dilakukan. Lantas, perusahaan mana yang sudah mengimplementasikan industri 4.0 di Indonesia?
Nah, ternyata salah satu pabrik yang sudah mengadopsi langsung adalah pabrik alat listrik asal Jerman yang ada di Indonesia, yakni PT Schneider Electric Manufaktur Batam. Dalam situs resmi Kemenperin, kedua pihak melakukan kerjasama mengenai pengaplikasian teknologi virtual reality untuk mengontrol kondisi mesin. Di sisi lain, Telkomsel sebagai salah satu pihak enable industri 4.0 juga mendukung terlaksananya hal tersebut di Indonesia. Mereka akan menyediakan lot melalui program Telkomsel Innovation Center atau TINS. Satu hal lagi yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyongsong industri 4.0, salah satunya adalah melalui persiapan hadirnya jaringan generasi kelima atau yang lebih dikenal sebagai jaringan 5G. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara pun dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa jaringan 5G memang diprioritaskan untuk kebutuhan industri, bukannya untuk pengguna individual semata. Nah, industri kita saat ini, digital ini luar biasa berubah cepat dan memang dinamikanya luar biasa. Meski belum dipaparkan secara resmi, saat ini teknologi 5G menjadi tren yang terus diupayakan agar dapat diimplementasikan oleh semua operator telekomunikasi di dunia. Adopsi teknologi 5G ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan industri.